Sendok itu terlepas dari tanganku dan beradu pelan dengan piring, suaranya terlalu nyaring di ruang makan yang tiba-tiba terasa sempit. Lampu di atas meja bergetar halus, seolah ikut merasakan ketegangan yang belum sempat kupahami. Aku menoleh, dan melihat wajah suamiku membeku sepersekian detik lebih lama dari seharusnya. Aku duduk tanpa persiapan, telapak tanganku basah oleh keringat, sementara nenekku tetap tenang, punggungnya lurus, matanya tidak pernah lepas dari wajah pria yang selama ini kupercaya. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, hanya udara berat yang menekan dadaku. Lalu semuanya sunyi. Detik itu memanjang, dan aku menyadari ada sesuatu yang tidak selaras, cara napasnya, cara tangannya berhenti bergerak. Dan saat itu aku tahu, kebenaran telah duduk bersama kami di meja ini. Aku tidak bergerak. Aku tidak berani menatap siapapun. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat tubuhmu ingin lari, tapi hatimu memaksamu tetap diam? Sendok itu masih tergeletak di wastafel ketika aku terbangun pagi itu. Tidak dicuci, tidak dipindahkan. Seolah seseorang sengaja membiarkannya di sana sebagai penanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi, bukan mimpi yang salah aku ingat. Rumah masih sama. Bau kopi masih mengambang dari dapur. Jam dinding berdetak dengan irama yang familiar. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak sinkron, seperti nada fals yang terus berulang di kepala. Suamiku sudah berpakaian rapi ketika aku keluar kamar. Kemajanya desetrika sempurna, rambutnya desaisar rapi, ekspresinya tenang. Terlalu tenang. Ia menatap layar ponsel sambil berdiri di dekat jendela, cahaya pagi menyentuh sisi wajahnya dengan cara yang aneh, membuatnya terlihat seperti orang asing yang sedang menyamar menjadi seseorang yang aku kenal. Kamu bangun cepat, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Suaraku tertan di tenggorokan. Tidak ada alasan jelas untuk merasa gugup, tapi tubuhku bereaksi lebih dulu daripada pikiranku. Aku menyibukkan diri dengan membuat teh, menghindari pantulan wajah kami di kaca lemari dapur. Ketika aku menuang air panas, tanganku sedikit bergetar. Aku benci menyadarinya. Nenek belum keluar kamar. Biasanya ia sudah duduk di kursi dekat jendela pada jam ini, merajut atau sekadar menatap halaman depan. Pagi ini sunyi. Sunyi yang terasa berat, bukan damai. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sisa ketegangan setelah malam yang canggung. Semua keluarga pernah mengalami makan malam aneh. Semua orang pernah salah bicara. Logika itu terasa masuk akal, tapi tidak cukup kuat untuk menenangkan sesuatu di dalam dadaku. Aku teringat tatapan nenek di meja makan. Tatapan yang tidak pernah terarah kepadaku, tapi selalu berhenti di wajah suamiku. Tidak lama. Tidak mencolok. Tapi cukup lama untuk membuat udara berubah. Ketika ia mengatakan kalimat itu, pendek, datar, tanpa emosi, aku bahkan tidak langsung mengerti maksudnya. Baru setelah keheningan yang mengikuti, aku menyadari bahwa sesuatu telah digeser dari tempatnya. Kamu kelihatan capek, kata suamiku. Kali ini ia menoleh. Senyumnya muncul cepat, terlatih. Kurang tidur, jawabku. Itu tidak sepenuhnya bohong. Ia mengangguk, lalu kembali ke ponselnya. Percakapan selesai. Terlalu mudah. Terlalu rapi. Aku menunggu sesuatu, pertanyaan lanjutan, candaan, apapun, tapi tidak ada. Ia mencium keningku sebelum pergi, seperti biasa. Vibernya henggat. Gerakannya tepat. Namun ketika pintu tertutup di belakangnya, aku menyadari napasku baru keluar penuh setelah beberapa detik tertahan. Hari berjalan dengan ritme yang aku paksa tetap normal. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiram tanaman. Setiap tugas kecil menjadi jangkar agar pikiranku tidak melayang ke arah yang tidak ingin aku tuju. Aku memutar radio hanya untuk mengisi ruang dengan suara. Diam terlalu keras hari ini. Nenek akhirnya keluar kamar menjelang siang. Langkahnya pelan, tapi punggungnya tegak. Ia duduk di kursi favoritnya tanpa berkata apa-apa. Aku membuatkan teh untuknya, tanganku lebih stabil sekarang. Ketika aku meletakkan cangkir di depannya, jari-jarinya menyentuh pergelanganku sebentar. Sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Ia mengangguk, lalu menyeruput tehnya. Matanya menatap keluar jendela. Aku menunggu.
Tidak ada kelanjutan. Aku ingin bertanya tentang semalam, tentang kalimat itu, tentang alasan ia mengatakannya di depan semua orang. Tapi lidahku terasa berat. Ada rasa takut yang belum berbentuk, tapi sudah cukup kuat untuk menahan pertanyaan di dadaku. Aku kembali membersihkan meja makan. Meja itu terlihat sama seperti kemarin, tapi aku tidak bisa mengusir bayangan malam itu. Posisi kursi. Karena suamiku memotong makanannya. Cara nenek berhenti mengunyah tepat sebelum berkata. Semua detail kecil yang dulu tidak berarti kini terasa seperti petunjuk yang aku lewatkan. Sore hari, suamiku pulang tepat waktu. Ia meletakkan tasnya, mencuci tangan, lalu duduk di ruang keluarga. Rutinitas yang sama, diulang dengan presisi. Ia bertanya tentang hari kami. Aku menjawab seperlunya. Nenek lebih banyak diam. Ketika ia berbicara, suaranya tenang, netral. Tidak ada ketegangan terbuka. Tidak ada konflik. Justru itu yang membuatku gelisah. Makan malam berlangsung tanpa insiden. Terlalu tanpa insiden. Aku memperhatikan cara suamiku tertawa kecil saat mendengar cerita singkatku. Cara matanya bergerak cepat, seolah selalu memeriksa reaksi kami. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin aku mencari-cari makna karena satu kalimat yang seharusnya bisa diabaikan. Setelah makan, suamiku masuk ke kamar untuk menelepon seseorang. Ia menutup pintu. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu sebelumnya. Tapi kali ini, aku menyadari bahwa nenek menatap ke arah pintu itu lebih lama dari biasanya. Tangganya mensengkeram sandaran kursi. Nek, panggilku Pelon. Ia menoleh. Wajahnya kembali datar. Jangan terlalu percaya pada kebiasaan, katanya singkat. Aku ingin tertawa. Ingin mengatakan bahwa ia terlalu khawatir. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Ada sesuatu dalam nadanya, bukan peringatan keras, bukan tuduhan, melainkan kepastian yang tenang. Kepastian yang tidak meminta persetujuan. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku yang sudah tertidur. Napasnya teratur. Tubuhnya hangat. Semua yang seharusnya menenangkan justru membuatku terjaga. Aku mendengarkan suara rumah. Pipa air. Angin di luar. Detak jam. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar aman di sini. Ingatanku berhenti sebelum malam kemarin. Aku merasa bersalah. Bersalah karena membiarkan satu kalimat menggerogoti kepercayaanku. Bersalah karena mengamati suamiku seperti orang asing. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada sesuatu yang lain. Naluri yang pelan tapi konsisten, mengetuk dari dalam, meminta diperhatikan. Pagi berikutnya, saat aku membersihkan meja makan, aku menemukan sesuatu di bawah taplak. Bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang jelas berbahaya. Hanya detail kecil yang seharusnya tidak ada di sana, tapi cukup untuk membuat perutku mengencang. Aku berdiri lama menatapnya, mendengar suara nenek bergerak di belakangku, dan untuk pertama kalinya aku tahu, peringatan itu bukan sekadar paranoia. Kecurigaan yang selama ini kutekan mulai mencari bentuk. Aku mulai mendengar rumah ini dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar suara, tapi jeda di antaranya. Pagi itu, langkah kaki suamiku terdengar terlalu teratur saat ia berjalan ke kamar mandi. Air mengalir. Berhenti. Lalu mengalir lagi, seperti pola yang diulang dengan sadar. Aku membuka mata perlahan, tetap berpura-pura tidur, merasakan denyut kecil di pelipis yang tidak mau reda. Ia keluar kamar tanpa menoleh. Tidak mencium keningku seperti biasanya. Detail kecil. Terlalu kecil untuk dituduh, terlalu besar untuk diabaikan. Aku menunggu beberapa menit sebelum bangun. Nafasku masih pendek ketika aku duduk di tepi ranjang. Aku menatap lantai, memastikan tidak ada yang berubah. Semua tampak sama. Tapi aku tahu sekarang, kesamaan bisa menjadi penyamaran terbaik. Di dapur, nenek sudah duduk. Tangannya menggenggam cangkir teh, uapnya tipis dan cepat menghilang. Ia tidak menatapku ketika aku masuk. Matanya terarah ke jendela, mengikuti bayangan dedaunan yang bergerak tertiup angin. Dia sudah pergi? Tanyanya pelan. Belum, jawabku. Satu kata, tapi lidahku terasa kaku. Ia mengangguk. Tidak ada komentar lanjutan. Aku membuka kulkas, pura-pura mencari sesuatu.
Sebenarnya aku hanya butuh jarak beberapa langkah untuk menenangkan jantungku. Aku merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia, yang lama, penuh kepercayaan, dan yang baru, dipenuhi tanda tanya yang belum berani ku sebut. Suamiku muncul di ambang pintu dapur. Senyumnya kembali. Consistent. Terlalu konsisten. Kopi habis, tanyanya. Aku bisa buat, kataku cepat. Ia menggeleng. Nanti saja. Nada suaranya datar, tidak kasar, tidak hangat. Ia menatap nenek sekilas, lalu kembali padaku. Tatapan itu singkat, tapi aku melihat sesuatu melintas, perhitungan, mungkin. Atau aku hanya ingin melihatnya. Setelah ia pergi bekerja, rumah kembali sunyi. Tapi sunyi itu kini berbeda. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi bergerak bebas. Setiap langkahku terasa seperti keputusan. Setiap pintu yang kubuka, setiap laci yang kutarik, aku mendengarkan. Menggawesi. Rumah ini berubah pelan-pelan menjadi ruang pengamatan, dan aku adalah pengamat sekaligus objeknya. Aku membersihkan kamar kerja suamiku untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dulu aku menghormati ruang pribadinya. Sekarang, aku mencari sesuatu yang bahkan tidak bisa kutentukan bentuknya. Aku hanya tahu aku harus mencarinya. Aku membuka buku-buku, memeriksa laci, mencium bau kertas dan kayu yang familiar. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang jelas salah. Justru itu yang membuatku semakin gelisah. Nenek berdiri di depan pintu, tidak masuk, tidak pergi. Kamu mencari apa? Tanyanya. Aku hanya bersih-bersih. Ia menatapku lama. Hati-hati dengan yang terlihat rapi. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa tekanan. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi ia sudah berbalik. Seolah tugasnya hanya meletakkan benih, bukan menjelaskannya. Siang hari berlalu lambat. Aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca, tapi huruf-huruf tidak masuk ke kepalaku. Ingatanku mulai memutar ulang masa lalu. Hal-hal kecil yang dulu terasa wajar kini tampak berbeda. Cara suamiku selalu tahu jam kepulangan setiap orang. Cara ia tidak suka perubahan mendadak. Cara ia selalu ingin semuanya terkendali. Dulu aku menyebutnya perhatian. Sekarang, kata itu terasa goyah. Aku merasa bersalah. Perasaan ini seperti pengkhianatan diam-diam. Aku belum punya bukti. Belum ada kesalahan nyata. Hanya kecurigaan yang tumbuh dari keheningan dan tatapan yang tertahan. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Ini semua pasti efek sugesti. Nenek sudah tua. Aku terlalu protektif. Semua bisa dijelaskan, tapi tubuhku tidak ikut percaya. Sore hari, aku menyadari satu hal kecil. Telepon rumah, yang biasanya diletakkan di meja dekat sofa, berpindah tempat. Sekarang ada di rak dekat pintu. Aku tidak ingat memindahkannya. Nenek juga tidak pernah menyentuhnya. Aku mengangkat gagang telepon. Nada sambung terdengar normal. Tapi ada rasa dingin di tengkukku yang tidak bisa kujelaskan. Ketika suamiku pulang, aku memperhatikannya lebih teliti dari sebelumnya. Cara ia melepas sepatu. Cara ia meletakkan kunci. Semua dilakukan dengan presisi yang sama. Tidak ada jerakan sia-sia. Ia bertanya tentang hari kami, seperti biasa. Aku menjawab dengan senyum tipis. Nenek lebih banyak diam. Aku menangkap tatapannya sekali lagi, cepat, penuh arti. Makan malam berlangsung hening. Sendok dan garpu menjadi suara paling keras. Aku memperhatikan tangannya. Tidak bergetar, tidak ragu. Tangan orang yang tahu apa yang ia lakukan. Pikiran itu membuatku menelan ludah lebih sering dari biasanya. Besok aku pulang agak malam, katanya. Kerja? Tanyaku. Ia mengangguk. Ada Eurozone. Tidak ada detail. Tidak ada penjelasan. Dulu aku tidak pernah memintanya. Sekarang aku ingin, tapi aku tahu itu bisa menjadi kesalahan. Aku hanya mengangguk, pura-pura tidak peduli. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku menunggu. Mendengarkan. Ketika napasnya mulai teratur, aku bangun pelan-pelan. Aku berjalan ke ruang tamu, ke arah rak dekat pintu. Telepon rumah masih di sana. Aku mengangkatnya lagi,
menekan beberapa angka tanpa tujuan. Tidak ada yang aneh. Tapi ketika aku hendak meletakkannya kembali, aku melihat sesuatu yang membuat tanganku berhenti. Ada bekas goresan kecil di bagian bawah rak. Seperti sesuatu yang sering dipindahkan. Sering disembunyikan. Aku tidak tahu apa artinya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi merasa sendirian di rumah ini, bahkan ketika aku benar-benar sendirian. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Nenek masih terjaga, duduk di kursinya, lampu kecil menyala di sampingnya. Nek, bisikku. Ia menatapku. Matanya tajam, jernih. Kalau kamu mulai melihat, katanya pelan, jangan berhenti di tengah. Aku ingin bertanya lebih banyak. Tapi ia menggeleng. Percakapan selesai. Aku kembali ke kamar dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Di samping suamiku, aku berbaring kaku. Aku menatap langit-langit, menghitung retakan kecil yang tidak pernah kuhafal sebelumnya. Aku sadar sekarang. Kepercayaanku tidak runtuh dengan suara keras. Ia retak pelan-pelan, tanpa saksi, tanpa teriakan. Dan di tengah malam yang terlalu sunyi itu, sebuah fakta kecil mulai terbentuk di kepalaku. Sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Keraguan ini bukan lagi perasaan. Ia mulai berubah menjadi ancaman nyata. Aku terbangun oleh suara yang bukan suara. Seperti napas yang tertahan terlalu lama. Gelap masih menggantung di kamar, tapi tubuhku sudah kaku, seolah sesuatu di dalam diriku berteriak sebelum pikiranku sempat menyusul. Aku tidak bergerak. Aku menghitung detak jantungku sendiri. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar langkah di luar kamar. Helen. Taraker. Berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada yang mengetuk. Tidak ada yang masuk. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Baru saat itu aku sadar punggungku basah oleh keringat. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, memotong lantai kamar menjadi garis-garis tajam yang membuatku sulit bernapas. Suamiku sudah tidak ada di sisi ranjang. Tempat tidurnya rapi, seolah ia tidak pernah berbaring di sana. Aku duduk lama sebelum akhirnya berdiri, telingaku menangkap setiap suara kecil dari rumah. Nenek tidak ada di kursinya dekat jendela. Dapur kosong. Jam dinding berdetak terlalu keras. Aku berjalan perlahan, menyusuri rumah seperti orang asing yang takut tersesat di tempat sendiri. Setiap sudut terasa mengawasi. Setiap bayangan terasa menyimpan sesuatu yang belum mau menampakkan diri. Aku menemukannya di kamar nenek. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar saat mencoba mengancingkan baju. Rambutnya tidak disisir rapi seperti biasanya. Wajahnya pucat. Nek, kotoku pelon. Ia menoleh. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur. Ada ketakutan telanjang di sana, tidak lagi disembunyikan di balik diam. Kamu dengar juga, ya, katanya. Aku menelan ludah. Dengar apa? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti bergerak. Langkah kaki. Dada kami sama-sama naik turun. Tidak perlu penjelasan panjang. Aku tahu langkah mana yang ia maksud. Kami berdiri dalam keheningan yang berat, seperti dua orang yang baru menyadari mereka berada di sisi yang sama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu aku tidak lagi mencoba menyangkal. Aku mulai menghubungkan potongan-potongan kecil yang selama ini tercecer. Telepon yang dipindahkan. Pintu yang kadang tidak terkunci seperti biasanya. Cara suamiku selalu tahu kapan kami tertidur. Semua itu kini menyatu membentuk bayangan yang membuat kepalaku berdenyut. Aku mencoba mengingat awal pernikahan kami. Senyum-senyum awal. Perhatian kecil yang dulu membuatku merasa dipilih. Kini, ingatan itu terasa tercemar. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku jatuh cinta atau hanya perlahan dibentuk. Pertanyaan itu membuat mataku panas, tapi air mata tidak jatuh. Ada kesedihan yang terlalu dalam untuk menangis. Sore itu, aku menemukan sesuatu di kamar mandi tamu. Rak kecil di bawah wastafel bergeser sedikit. Di belakangnya, ada ruang sempit yang tidak pernah kuperhatikan. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Kecil. Diam. Tidak berisik. Tapi keberadaannya membuat kakiku lemas. Aku menutupnya kembali dengan tangan gemetar.
Aku tidak berteriak. Aku tidak memanggil siapapun. Aku hanya duduk di lantai kamar mandi, menekan punggung ke dinding dingin, mencoba bernapas tanpa suara. Inilah yang selama ini dicari naluriku. Bukti yang tidak berteriak, tapi berbisik tepat di telinga. Ketika aku keluar, nenek menungguku di ruang tamu. Ia melihat wajahku dan tidak perlu bertanya. Sekarang kamu tahu, katanya pelan. Aku mengangguk. Rasanya seperti mengkhianati diriku sendiri. Semua logika yang kubangun untuk melindungi perasaanku runtuh dalam satu sore. Aku merasa bodoh. Rapu. Sendiri. Kita harus bagaimana? Tanyaku. Nenek menatap lantai. Aku sudah lama takut. Tapi aku pikir aku salah. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Aku ingin marah. Ingin bertanya kenapa ia tidak bicara lebih cepat. Tapi yang ada hanya rasa sesat. Tidak ada yang benar-benar siap menerima kebenaran seperti ini. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Suamiku pulang dengan wajah yang sama, tenang, terkendali. Ia mencium keningku. Aku hampir mundur, tapi aku memaksa diri tetap diam. Nenek menyapa singkat. Tidak ada yang aneh di permukaan. Tapi di bawahnya, aku merasa kami bertiga berdiri di tepi jurang yang sama. Saat makan malam, aku hampir tidak merasakan makanan. Setiap gerakannya terasa seperti ancaman potensial. Cara ia memegang pisau. Cara ia menatap kami satu persatu. Aku menyadari sekarang, ia selalu melihat. Selalu menghitung. Dulu aku menyebutnya perhatian. Kini aku tahu namanya yang lain. Kamu pucat, katanya. Sedikit pusing, jawabku cepat. Ia mengangguk. Tidak mendesak. Tidak bertanya lebih jauh. Itu justru membuatku lebih takut. Orang yang tidak bertanya berarti tidak perlu jawaban. Setelah makan, ia pergi ke kamar lebih dulu. Aku dan nenek duduk dalam gelap, hanya lampu kecil yang menyala. Kami tidak berbicara. Kata-kata terasa berbahaya. Aku mendengar pintu kamar terkunci. Bunyi kecil, tapi cukup untuk membuat jantungku melonjak. Nek, bisikku, kalau aku salah? Ia menatapku lama. Rasa takut tidak muncul tanpa alasan. Aku memegang tangannya. Dinjen. Rapu. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kami berdua berada dalam bahaya yang sama. Tidak ada lagi jarak generasi. Tidak ada lagi peran. Hanya dua manusia yang mencoba bertahan. Aku kembali ke kamar dengan langkah hati-hati. Suamiku berdiri di dekat lemari, punggungnya menghadapku. Ia menutup sesuatu dengan cepat saat mendengar langkahku. Kamu belum tidur? Tanyanya. Belum. Ia berbalik. Senyumnya muncul, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada sesuatu di sana yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Atau mungkin aku tidak pernah berani melihatnya. Kamu kelihatan tegang, katanya pelan. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kata yang aman. Tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Aku tahu sekarang, rumah ini bukan tempat berlindung. Ia adalah perangkap yang dibangun perlahan, dengan cinta sebagai umpan. Suamiku melangkah lebih dekat. Terlalu dekat. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Ada apa? Tanyanya. Sebelum aku sempat menjawab, lampu padam. Gelap menelan kami. Dan di dalam kegelapan itu, aku merasakan kehadirannya bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai ancaman yang tidak lagi bersembunyi. Bertahan hidup tiba-tiba terasa seperti satu-satunya tujuan. Aku berdiri di tengah gelap dengan napas tertahan. Lampu padam hanya beberapa detik, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Ketika cahaya kembali menyala, suamiku sudah tersenyum, seolah tidak ada apa-apa. Seolah detik gelap itu tidak pernah ada. Listriknya suka begini, katanya ringan. Aku mengangguk. Gerakan kecil. Water. Aku memaksa otot wajahku mengikuti perintah. Di dalam, sesuatu runtuh, tapi di luar aku harus tetap utuh. Sejak malam itu, aku tahu satu hal, bertahan hidup berarti berpura-pura. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang terus menempel di kulit. Aku bangun, memasak, membersihkan rumah, bercakap seperlunya. Semua tampak normal bagi siapapun yang melihat. Tapi setiap langkahku terukur. Setiap suara kuingat.
Aku tidak lagi melakukan apapun tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Bahkan berpikir pun terasa berbahaya. Nenek mengerti tanpa perlu bicara. Ia menjadi penjaga senyap. Perannya kecil, tapi penting. Ia selalu berada di tempat yang terlihat, selalu melakukan hal-hal biasa. Menyapu halaman. Duduk di dekat jendela. Keberadaannya menjadi alasan bagi kami untuk saling mengawasi tanpa terlihat mencurigakan. Kami berbicara lewat gerak tubuh. Tatapan singkat. Anggukan kecil. Ketika aku menyentuh lengannya sedikit lebih lama dari biasa, itu berarti aku takut. Ketika ia mengetuk meja 2 kali pelan, itu berarti aku harus berhenti. Hubunganku dengan suami berubah menjadi permainan topeng. Aku belajar meniru ritmenya. Menjawab dengan nada yang ia harapkan. Tertawa di waktu yang tepat. Aku memperhatikan bahwa ia jarang sekali terkejut. Apapun yang terjadi, reaksinya selalu datang sepersekian detik terlambat, seperti orang yang sudah tahu akhir cerita. Kamu belakangan ini rajin, katanya suatu pagi. Biasa saja, jawabku. Ia menatapku, mengangguk, lalu tersenyum. Aku merasa seperti sedang diuji setiap saat, tapi aku tidak tahu soalnya. Aku mulai menyembunyikan benda-benda kecil. Kunci cadangan, uang tunai, dokumen nenek. Aku melakukannya perlahan, menyebar, tidak pernah di tempat yang sama. Setiap kali aku membuka laci atau lemari, aku membayangkan mata yang tidak terlihat memperhatikan. Ketakutan itu membuatku lebih hati-hati, lebih teliti. Waktu terasa aneh. Jam-jam tertentu berlalu cepat, terutama ketika ia ada di rumah. Detik-detik lain melambat, seperti ketika aku sendirian dengan nenek, mencoba menyusun rencana tanpa suara. Kami tidak pernah menyebutkan kata, pergi. Kata itu terlalu berbahaya. Kami hanya berkata, kalau nanti. Suatu sore, aku menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Aku sedang melipat pakaian suami ketika menemukan catatan kecil di saku jaketnya. Bukan catatan baru. Kertasnya kusam, terlipat berkali-kali. Di atasnya hanya ada beberapa angka dan 1 nama. Nama yang kukenal. Nama yang seharusnya tidak ada di sana. Tengenko Dingen. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kertas itu lama. Ini bukan rencana spontan. Ini sesuatu yang sudah disiapkan. Lama. Terlalu lama. Aku teringat cara nenek selalu berkata bahwa bahaya jarang datang tiba-tiba. Ia datang sambil mengetuk pelan, sampai kita membukakan pintu sendiri. Aku tidak langsung memberitahu nenek. Aku menunggu malam, ketika suamiku tidur lebih dulu. Aku duduk di samping nenek di ruang tamu, lampu redup, televisi dimatikan. Aku menemukan sesuatu, bisikku. Ia tidak terkejut. Akhirnya, aku menunjukkan kertas itu. Ia membacanya dengan mata menyempit. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia terlihat benar-benar goyah. Itu bukan tentang kamu saja, katanya pelan. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku selalu berpikir aku pusatnya, bahwa aku targetnya, tapi kebenaran itu lebih luas, lebih gelap. Ada motif yang tidak pernah kupikirkan. Ada rencana yang melibatkan lebih dari sekadar rumah ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Ia menutup mata sebentar. Kita harus memilih. Pilihan itu tidak pernah adil. Pergi berarti risiko. Bertahan berarti menunggu. Tidak ada jalan yang benar-benar aman. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa lagi hanya bereaksi. Aku harus bergerak lebih dulu, tanpa terlihat bergerak. Hari berikutnya, aku mulai mengubah kebiasaan kecil, mengatur ulang jam memasak, mengganti rute belanja. Menunda beberapa hal yang biasanya kulakukan tepat waktu. Aku ingin melihat reaksinya. Dan aku melihatnya. Tatapan yang sedikit lebih lama. Pertanyaan yang terdengar santai tapi terlalu spesifik. Kamu ke pasar jam berapa tadi? Tanyanya. Agak siang, jawabku. Ia mengangguk. Biasanya pagi. Aku tersenyum. Bosan bangun pagi. Ia tertawa kecil. Tapi matanya tidak ikut tertawa. Malam itu, nenek memanggilku ke kamarnya. Suaranya pelan, tapi mendesak. Dia bukan sendirian, katanya. Aku menegang. Maksudnya? Ada orang lain.
Aku pernah melihatnya. Dulu. Aku kira aku salah. Kata-katanya seperti potongan terakhir dari puzzle yang tidak ingin kuselesaikan. Bahaya itu lebih dekat dari dugaan. Bukan hanya satu wajah yang harus kuwaspadai. Bukan hanya satu suara yang harus kudengar. Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh. Suamiku sudah berbaring, matanya terbuka. Kamu lama, katanya. Aku menemani nenek. Ia menepuk sisi ranjang. Aku berbaring, menjaga jarak beberapa sentimeter yang terasa seperti jurang. Di gelap, aku menyadari betapa mudahnya aku bisa menghilang di rumah ini. Betapa rapi semuanya bisa dibuat. Ketika aku hampir terlelap, aku mendengar ponselnya bergetar. Ia bangun, berjalan keluar kamar, menutup pintu perlahan. Aku tidak mengikutinya. Aku hanya mendengarkan. Suaranya rendah. Tenang. Kata-katanya tidak jelas, tapi satu frasa terdengar cukup jelas untuk membuat darahku berhenti mengalir. Sudah hampir. Aku memejamkan mata. Identitas ancaman itu belum sepenuhnya terbuka, tapi bayangannya sudah cukup nyata untuk membuatku gemetar. Dan di tengah ketakutan itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lain. Bukan harapan besar. Hanya kemungkinan kecil. Tipis. Datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Pintu pagar berdecit pelan saat dibuka, cukup untuk membuat jantungku melonjak. Aku berhenti melangkah, menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara lain. Hanya sore yang menggantung berat, seperti tahu ada sesuatu yang akan pecah. Orang itu datang tanpa tanda. Tidak mengetuk. Tidak memberi isyarat. Ia berdiri di luar pagar, sedikit membungkuk, topinya menutupi sebagian wajah. Aku tidak mengenalnya dari dekat, tapi tubuhku mengenali ketegangannya. Cara ia berdiri terlalu siap, seolah bisa berbalik dan pergi dalam satu gerakan. Kamu sendirian? Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Nenek di dalam. Itu cukup. Ia melangkah masuk tanpa basa-basi, seolah rumah ini bukan tempat asing. Aku menutup pagar, memastikan kuncinya berbunyi pelan. Suara kecil itu terasa seperti keputusan besar. Kami duduk di ruang tamu dengan jarak aman. Nenek keluar perlahan, matanya menyipit ketika melihat tamu itu. Ada pengenalan singkat di antara mereka, bukan lewat kata, tapi lewat cara tubuh mereka menegang lalu melunak. Sudah lama, kata nenek. Lebih lama dari yang seharusnya, jawabnya. Aku tidak bertanya siapa dia. Aku hanya mendengarkan. Orang ini bukan sekutu yang datang dengan janji. Ia datang dengan risiko. Itu terasa dari cara ia memilih kata, dari cara ia tidak pernah menatap terlalu lama. Ia memberi kami potongan informasi kecil, seperti remah roti yang harus kami susun sendiri. Tentang kebiasaan. Tentang pola. Tentang sesuatu yang sudah lama bergerak di sekitar kami tanpa kami sadari. Setiap kalimatnya membuat kepalaku berdenyut, bukan karena terkejut, tapi karena banyak hal tiba-tiba masuk akal. Nenek menambahkan detail-detail yang selama ini ia simpan sendiri. Pengalaman lama. Orang-orang yang pernah ia lihat, lalu hilang dari hidupnya. Ia tidak dramatik. Ia bicara seperti orang yang sudah terlalu sering menyesal karena diam. Aku duduk di antara mereka, merasa kecil dan telanjang. Kepercayaanku, yang sudah retak, kini diuji lagi. Aku harus memutuskan apakah orang asing ini lebih aman daripada orang yang tidur di ranjang bersamaku. Kita tidak punya banyak waktu, katanya akhirnya. Aku menelan ludah. Seberapa sedikit? Lebih sedikit dari yang kamu kira. Rencana mulai terbentuk bukan sebagai satu gambaran besar, tapi sebagai rangkaian keputusan kecil. Apa yang harus dipindahkan? Apa yang harus dibiarkan? Siapa yang harus terlihat tahu, dan siapa yang harus tetap bodoh. Setiap detail dibahas dengan ketelitian yang melelahkan. Kesalahan sekecil apapun bisa menjadi sinyal. Tekanan itu membuat kepalaku berat. Kadang aku ingin menutup telinga, kembali ke hidup sebelum semua ini. Tapi wajah nenek, garis-garis ketakutan yang akhirnya ia biarkan terlihat, menahanku di tempat. Orang itu tidak tinggal lama. Ia pergi sebelum matahari benar-benar tenggelam, meninggalkan rumah dengan perasaan yang lebih padat dari sebelumnya. Harapan ada, tapi tipis, seperti kaca, bisa memantulkan cahaya,
tapi mudah pecah. Malam itu, aku memainkan peranku dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Aku tertawa ketika harus tertawa. Aku mendengarkan cerita suamiku dengan wajah yang tepat. Aku menyentuh lengannya seperti biasanya. Tapi di dalam, aku menghitung waktu, jarak, kemungkinan. Kamu kelihatan tenang, katanya. Aku lelah, jawabku. Ia mengangguk, menerima jawaban itu tanpa ragu. Terlalu mudah. Aku mulai bertanya-tanya apakah ia sudah tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Pikiran itu membuat perutku melilit. Hari-hari berikutnya menjadi latihan pengendalian diri. Aku dan nenek menyelipkan perubahan kecil di antara rutinitas. Mengatur ulang barang. Menghafal jalan keluar. Menyepakati tanda-tanda sederhana. Semua dilakukan tanpa pernah mengucapkan kata bahaya. Orang itu muncul lagi 2 kali, selalu singkat, selalu di waktu yang berbeda. Setiap kali, ia membawa potongan baru. Nama, tempat, waktu. Gambaran itu semakin jelas dan semakin mengerikan. Ini bukan tentang satu orang yang kehilangan kendali. Ini tentang sesuatu yang terencana, rapi, dan sabar. Kepercayaan menjadi mata uang yang paling mahal. Setiap kali aku menerima informasi baru, aku bertanya pada diriku sendiri apakah ini kebenaran atau umpan. Aku belajar membaca nada suara, jeda, cara mata bergerak. Kewaspadaan menjadi kebiasaan baru yang melelahkan. Nenek suatu malam berkata, "Dulu aku pikir diam itu aman." Aku menatapnya. Dan sekarang aku tahu diam hanya menunda. Kata-katanya mengendap lama di kepalaku. Aku menyadari bahwa rencana ini bukan hanya tentang melarikan diri atau bertahan. Ini tentang memilih kapan harus berhenti berpura-pura. Tapi waktu tidak berpihak. Ada tanda-tanda kecil bahwa sesuatu berubah. Suamiku mulai pulang lebih larut atau justru lebih awal tanpa pemberitahuan. Pertanyaannya menjadi lebih tajam. Tatapannya lebih lama. Ia mulai menyentuh barang-barang yang seharusnya tidak ia perhatikan. "Kamu pindahkan ini?" tanyanya suatu malam, mengangkat benda kecil yang seharusnya tersembunyi. "Supaya rapi," jawabku cepat. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Lalu ia tersenyum. "Kamu memang suka rapi." Senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku tahu kami sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Orang itu mengirim pesan singkat keesokan harinya. Hanya 2 kata. Terlalu cepat. Aku duduk di tepi ranjang, membaca ulang pesan itu, merasakan dingin merambat dari tulang belakang ke tengkuk. Rencana kami bocor. Entah di bagian mana. Entah oleh siapa. Nenek berdiri di ambang pintu, melihat wajahku, dan langsung tahu. "Sudah?" tanyanya. Aku mengangguk. Kami tidak menangis. Tidak panik. Tidak ada waktu untuk itu. Harapan yang rapuh itu masih ada, tapi kini berdampingan dengan kesadaran pahit bahwa permainan sudah berubah. Di luar kamar, aku mendengar langkah suamiku mendekat. Territor. Tenang. Sama seperti biasanya. Tapi sekarang aku tahu, ketenangan itu bukan tanda aman. Konfrontasi tidak bisa lagi ditunda. Aku tahu pagi itu akan berbeda dari cara ia menutup pintu. Sedikit lebih keras. Sedikit terlalu sengaja. Suara itu menggema lebih lama di rumah, seperti peringatan yang tidak lagi disembunyikan. Aku tidak bergerak sampai langkah kakinya benar-benar hilang. Bahkan setelah itu, aku masih duduk diam, mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak ada. Nefaskeppelen. Terriker. Hari ini bukan tentang bertahan dengan diam. Hari ini tentang memancing. Nenek sudah menungguku di dapur. Wajahnya tenang, tapi matanya waspada. Kami tidak saling bertanya. Tidak perlu. Rencana sudah kami susun berlapis-lapis, bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk membuatnya tergelincir oleh keyakinannya sendiri. Aku akan lebih banyak bicara hari ini, kataku pelan. Nenek mengenggak. Dan aku akan lebih banyak diam. Peran yang berbahaya bagi kami berdua. Aku mulai dengan hal kecil. Mengubah nada suaraku saat menelepon. Sengaja menyebut nama yang seharusnya tidak penting. Membiarkan sepotong informasi jatuh begitu saja, seolah tidak sengaja. Aku tahu ia mendengarkan. Ia selalu mendengarkan.
bahkan ketika ia berpura-pura tidak peduli. Sore itu ia pulang lebih cepat, tidak memberi kabar. Aku sedang menyapu ruang tamu ketika pintu terbuka. Aku tidak terkejut. Aku tidak melonjak. Aku hanya menoleh perlahan, seperti istri yang sedikit terganggu tapi tidak curiga. "Kamu sudah pulang?" tanyaku. "Pekerjaan selesai," jawabnya. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapannya lebih tajam, seperti sedang menilai ulang ruangan yang sama sekali tidak berubah. Aku bisa merasakan ketidaksabarannya merambat ke udara. Kami duduk berhadapan saat minum sore. Nenek berada di kursinya dekat jendela, rajutan di tangan, seolah dunia masih berjalan normal. Aku melihat jari-jarinya gemetar sebentar, lalu kembali stabil. Keberanian yang dipaksakan. "Kamu sering keluar belakangan ini," katanya tiba-tiba. Aku tersenyum. "Aku bosan di rumah." Ia menatapku lama. "Dulu kamu tidak begitu." Aku berubah. Kalimat itu menggantung di antara kami. Aku melihat reaksinya terlambat sepersekian detik. Ia tidak suka perubahan yang tidak ia rencanakan. Retakan kecil, tapi nyata. Malam datang dengan udara berat. Aku sengaja meninggalkan ponselku di meja, layar menyala dengan pesan yang seharusnya tidak ia lihat. Tidak jelas, tidak lengkap, tapi cukup untuk memancing imajinasi. Ia mengambil ponsel itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali tanpa komentar. Tapi rahangnya mengeras. Tangannya mengepal sebentar sebelum kembali santai. Aku hampir tersenyum, tapi kutahan. Terlalu cepat merayakan bisa berbahaya. Saat makan malam, ia mulai bertanya lebih banyak. Tentang siapa yang datang. Tentang apa yang aku lakukan. Tentang kenapa nenek terlihat lebih sering keluar kamar. Aku menjawab dengan jujur yang dipilih dengan hati-hati. Tidak bohong, tapi tidak utuh. "Nenek suka jalan-jalan sore," kataku. Ia melirik nenek. Sendirian? Nenek mengangkat kepala. "Aku masih bisa jaga diri." Nada itu membuatnya tersenyum kecil. Senyum tipis yang tidak menyentuh mata. "Kita semua bisa," katanya. Setelah makan, ia menawarkan untuk membersihkan meja. Tawaran yang jarang. Aku membiarkannya. Aku ingin melihat apa yang ia sentuh. Apa yang ia cari. Ia bergerak di dapur seperti pemilik, bukan tamu. Membuka laci yang jarang ia buka. Menggeser barang dengan dalih merapikan. "Kamu pindahkan ini?" tanyanya, mengangkat benda kecil yang sengaja kutaruh sedikit bergeser dari tempat biasa. "Iya," jawabku cepat. "Supaya gampang dicari." Ia mengangguk. Tidak menantang. Tidak mempersoalkan. Tapi aku tahu ia mencatatnya. Aku tahu pikirannya bekerja lebih cepat dari wajahnya. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu, menonton televisi tanpa benar-benar menonton. Aku dan nenek di kamar masing-masing, pintu terbuka sedikit, kesepakatan diam kami. Setiap suara dari ruang tamu membuat ototku menegang. Sekitar tengah malam, ia memanggilku. "Kamu bisa ke sini sebentar?" Aku menarik napas, lalu keluar kamar. Ia duduk di sofa, lampu redup. Wajahnya setengah gelap. "Ada apa?" tanyaku. Ia menepuk sofa di sebelahnya. Aku duduk, menjaga jarak yang tampak wajar. "Kamu kelihatan gelisah belakangan ini," katanya pelan. "Aku cuma capek." Capek itu biasanya ada sebab. Aku menoleh. "Semua orang capek." Ia tersenyum. Kamu menggender. Itu bukan pertanyaan. Aku bisa merasakan tekanan di balik suaranya. Ia mulai kehilangan kesabaran. Topengnya retak, sedikit, tapi cukup terlihat jika kau tahu kemana harus melihat. "Apa kamu menyembunyikan sesuatu?" tanyanya. Aku menatapnya balik. Detik itu terasa panjang. Ini momen paling berbahaya. Salah nada, salah tatap, semuanya bisa runtuh. "Kalau aku bilang tidak," kataku pelan. Ia mendekat sedikit. Aku ingin percaya. Aku merasakan dadaku panas. Bukan karena cinta, tapi karena kemarahan yang selama ini kutahan. Aku ingin bertanya kenapa kepercayaannya selalu berarti kendali. Tapi aku menelan semua itu. Belum sekarang. Di kamar nenek,
Aku mendengar sesuatu jatuh. Bunyi kecil, tapi cukup keras di tengah keheningan. Kami berdua menoleh ke arah suara itu. Wajah suamiku berubah. Ketegangan yang ia tahan seharian akhirnya bocor. "Apa itu?" katanya cepat. Aku berdiri lebih dulu. Aku cek. Ia mengikuti. Terlalu dekat. Terlalu sigap. Nenek berdiri di dekat lemari, sebuah buku jatuh di kakinya. Tangganya Jamatar. Ia tidak pandai berpura-pura malam ini. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Nenek mengangguk, tapi matanya menghindar. "Kesalahan kecil. Tapi cukup." Ia menatap kami bergantian. Aku bisa melihat sesuatu runtuh di wajahnya. Bukan kemarahan ledakan, tapi kekecewaan dingin. Orang yang menyadari bahwa permainannya diketahui. "Kalian terlihat sibuk," katanya pelan. "Tidak ada apa-apa," jawabku. Ia tersenyum. Senyum itu berbeda. Tidak hangat, tidak palsu. Jujur dalam cara yang menakutkan. "Kalian pikir aku tidak tahu?" Ruangan terasa menyempit. Udara menekan. Nenek mundur selangkah. Tangganya meraba dinding. Aku berdiri di antara mereka tanpa sadar, tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiranku. "Kamu tahu apa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, seolah menimbang apakah aku masih layak mendapatkan kebenaran. "Besok," katanya akhirnya. "Kita bicara besok." Ia berbalik dan pergi ke kamarnya, meninggalkan kami dalam keheningan yang bergetar. Aku mendengar pintu terkunci. Kali ini, bunyinya terdengar seperti vonis. Nenek menatapku dengan mata penuh air. Dia tahu. "Belum semuanya," kataku, meski aku tidak yakin. Aku merasakan tubuhku gemetar sekarang, setelah semuanya terlambat untuk ditahan. Permainan psikologis ini hampir selesai. Aku bisa merasakannya di udara, di dinding, di detak jam yang terdengar semakin keras. Di luar kamar, rumah kembali sunyi. Terlalu sunyi. Seperti menahan napas sebelum sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Kebenaran sudah terlalu dekat. Siap meledak ke permukaan. Dan aku tahu, tidak semua orang akan selamat ketika itu terjadi. Pagi itu, meja makan sudah tertata sebelum matahari naik sempurna. Piring-piring disusun rapi. Kursi ditarik sejajar. Tidak ada yang salah, tapi justru itu yang membuat napasku berat. Seolah rumah ini bersiap menjadi saksi sesuatu yang tidak bisa diulang. Suamiku keluar kamar lebih awal dari biasanya. Wajahnya tenang, hampir lembut. Ia mengenakan kemeja yang biasa ia pakai untuk acara penting. Aku memperhatikannya dari dapur, mendengar bunyi kancing yang dikaitkan satu persatu, seperti hitungan mundur yang tidak diumumkan. "Kita sarapan bersama," katanya. Bukan ajakan, keputusan. Nenek sudah duduk di kursinya ketika kami bergabung. Punzun Chategak, tangannya terlipat di pangkuan. Ia tampak kecil pagi itu. Rapuh. Tapi ada sesuatu di matanya. Keteguhan yang lahir dari terlalu banyak kehilangan. Kami duduk. 3 orang. Jarak di antara kami terasa lebih panjang dari meja itu sendiri. Aku menunggu. Ia menunggu. Nenek menunggu. "Aku ingin kita jujur hari ini," kata suamiku akhirnya. Aku menatap piringku. Pola bunga kecil di tepinya tampak terlalu jelas. Nefasku teratur, dipaksikan. "Jujur tentang apa?" tanyaku. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuatku merasa aman. Sekarang terasa seperti pisau tumpul. "Tentang apa yang kalian sembunyikan?" Nenek bergerak lebih dulu. Ia mengangkat kepala, suaranya pelan tapi stabil. "Aku menyembunyikan rasa takut." Suamiku tertawa kecil. "Takut itu wajar." "Tidak," jawab nenek. "Takut ini sudah lama." Keheningan jatuh di meja itu. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, lebih keras dari biasanya. Aku tahu inilah saatnya. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. "Kamu selalu mengatur," kataku akhirnya. "Bukan menjaga." Menggator. Ia menoleh padaku. Alisnya sedikit terangkat. "Aku menjaga keluarga." Kamu menggirangnya, kataku. Suaraku bergetar, tapi tidak pecah. Ia menghela napas panjang, seolah lelah. "Kamu tidak mengerti." "Justru sekarang aku mengerti."
Aku menyebutkan satu persatu. Hal-hal kecil. Pola yang ia pikir tidak terlihat. Cara ia memindahkan telepon. Cara ia mencatat waktu. Nama-nama yang tidak pernah ia jelaskan. Setiap kata membuat wajahnya berubah sedikit. Bukan terkejut. Terbuka. Nenek menambahkan bagian yang paling berat. Cerita lama. Orang-orang yang pernah datang dan pergi dari hidupnya. Cara yang sama. Kontrol yang sama. Diam yang dipaksakan. Dia mengingatkan aku pada seseorang, kata nenek. Dan aku tidak ingin terlambat lagi. Swamika berdiri. Kursinya berderit keras, memecah keheningan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahannya tanpa lapisan. Matanya jelap, rahangnya mengiras. Kalian pikir kalian pintar? Katanya. Kalian hidup aman karena aku. Aman versi siapa? Tanyaku. Ia melangkah mendekat. Terlalu dekat. Aku berdiri juga, tubuhku tegang tapi tidak mundur. Nenek tetap duduk, tapi tangannya mencengkeram meja. Kamu ingin pergi? Katanya padaku. Kamu pikir dunia di luar lebih baik? Tidak, jawabku. Tapi setidaknya aku memilih. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari yang kuduga. Ia berhenti. Nafasnya berat. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, keyakinan bahwa kendali adalah cinta. Aku melakukan ini untukmu, katanya, lebih pelan. Tidak, kataku. Kamu melakukannya untuk dirimu. Detik-detik berikutnya terasa kabur. Suara dari luar. Ketukan di pintu. Bukan keras. Tegas. Teraker. Wajah suamiku berubah lagi. Kali ini, bukan marah. Panik yang cepat disembunyikan. Aku membuka pintu sebelum ia sempat bergerak. 2 orang berdiri di luar. Wajah netral. Mata waspada. Dunia luar akhirnya menembus rumah ini. Kami mencari Anda, kata salah satu dari mereka, menatap suamiku. Ia tidak melawan. Tidak berteriak. Ia hanya menatapku lama, seolah mencoba mengingat wajahku seperti dulu. Aku tidak membalas tatapannya. Aku terlalu sibuk bernapas. Nenek mengeluarkan napas yang selama ini ia tahan. Tubuhnya gemetar sekarang, tanpa usaha menyembunyikannya. Aku memeluknya. Bau tubuhnya, hangat dan rapuh, membuat air mataku akhirnya jatuh. Saat mereka membawanya pergi, rumah terasa kosong dengan cara yang baru. Tidak ada ancaman yang menempel di udara. Tapi juga tidak ada kelegaan penuh. Hanya ruang. Kami kembali ke meja makan. Piring-piring masih utuh. Makanan sudah dingin. Tidak ada yang lapar. Maaf, bisik nenek. Bukan salahmu, jawabku. Ia menggeleng. Aku diam terlalu lama. Aku tidak membantah. Beberapa luka tidak butuh jawaban, hanya pengakuan. Hari berlalu dalam kesunyian yang aneh. Tidak menekan. Tidak nyaman. Seperti setelah hujan besar. Rumah ini masih berdiri, tapi tidak sama. Aku tahu aku juga tidak sama. Malam datang. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Mendengarkan suara biasa, angin, jauh, kendaraan lewat. Tidak ada langkah yang kuhitung. Tidak ada napas yang kuwaspadai. Keheningan setelah badai selalu menipu. Terasa seperti akhir, tapi sebenarnya hanya jeda. Aku tahu pertanyaan masih ada. Tentang diriku. Tentang masa depan. Tentang bekas yang tidak akan hilang. Aku mematikan lampu satu persatu. Ketika gelap menelan rumah, aku tidak lagi merasa terjebak. Tapi aku juga tidak merasa bebas sepenuhnya. Hanya sadar bahwa hidup harus dilanjutkan dari puing-puing. Dan itu, entah kenapa, terasa lebih menakutkan daripada konfrontasi itu sendiri. Rumah ini akhirnya benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menekan, bukan sunyi yang menyembunyikan langkah. Sunyi yang jujur. Sunyi yang tidak menuntut kewaspadaan. Aku terbangun tanpa rasa kaget untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada detak jantung yang berpacu. Tidak ada tubuh yang menegang sebelum pikiranku sadar. Cahaya pagi masuk lembut melalui jendela, jatuh di lantai dengan cara yang hampir terasa asing. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu rasa takut yang biasanya datang belakangan. Tapi ia tidak muncul. Di dapur, nenek sudah menyiapkan air panas. Gerakannya lebih lambat sekarang.
Bahunya sedikit turun. Tapi napasnya lebih lega. Kami tidak langsung bicara. Tidak perlu. Keheningan di antara kami tidak lagi penuh rahasia. Kopi atau teh? Tanyanya. Teh jabeku. Ia mengangguk. Gerakan sederhana itu terasa seperti kesepakatan kecil tentang hari ini. Tentang langkah yang akan kami ambil tanpa harus mendiskusikannya terlalu jauh. Hari-hari setelah semuanya berakhir berjalan tanpa struktur yang jelas. Tidak ada rutinitas yang langsung terasa aman. Aku sering berhenti di tengah aktivitas, lupa apa yang ingin kulakukan. Tanganku kadang gemetar saat mendengar suara keras dari luar. Kadang aku terbangun malam-malam hanya untuk memastikan pintu terkunci, meski aku tahu tidak ada lagi yang akan masuk tanpa izin. Nenek memahami. Ia tidak menegur. Ia hanya hadir, duduk di kursinya, membiarkanku mondar-mandir tanpa pertanyaan. Keberadaannya menjadi jangkar baru, bukan penjaga, tapi saksi. Suatu sore, aku membersihkan lemari, pakaian-pakaian lama, barang-barang yang menyimpan ingatan. Aku menemukan kemeja yang dulu sering kupilihkan untuknya. Aku memegangnya lama, merasakan kainnya di ujung jari. Tidak ada amarah yang muncul. Hanya kesedihan yang datar, seperti air yang sudah lama tergenang. Aku melipatnya rapi, lalu menyimpannya di kotak. Bukan untuk disimpan selamanya. Hanya belum siap dilepaskan. Nenek berdiri di ambang pintu. Kamu tidak harus membuang semuanya. Aku tahu, kataku. Aku hanya ingin mengatur ulang. Ia tersenyum tipis. Mengatur ulang itu bukan lupa. Kalimat itu tinggal bersamaku sepanjang malam. Aku menyadari bahwa penyembuhan bukan tentang menghapus. Ia tentang memberi tempat yang tepat pada luka, agar tidak terus berdiri di tengah jalan. Kami mulai berjalan pagi bersama. Perlahan. Mengelilingi lingkungan yang dulu terasa jauh. Tetangga menyapa. Beberapa bertanya. Aku menjawab seperlunya. Tidak ada keharusan menjelaskan segalanya. Tidak semua orang perlu tahu detail kegelapan untuk menghormati terang yang tersisa. Di jalan, aku belajar mempercayai langkahku sendiri lagi. Setiap suara motor, setiap pintu yang tertutup, masih memicu refleks lama. Tapi aku tidak lagi membeku. Aku bernapas. Aku melanjutkan. Malam-malam menjadi waktu paling sulit. Ketika lampu dimatikan dan pikiranku kembali memutar ulang detik-detik yang tidak bisa diulang. Tapi aku tidak lagi melawannya. Aku membiarkannya datang, lalu pergi. Seperti gelombang kecil yang tidak lagi menghanyutkan. Suatu malam, nenek duduk di sampingku di ruang tamu. Televisi mati. Hanya suara jangkrik dari luar. Aku takut kamu akan membenciku, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kenapa? Karena aku tidak bicara lebih cepat. Aku menelan napas. Aku sempat marah. Ia mengangguk. Aku tahu. Tapi sekarang aku mengerti. Lanjutku. Kamu juga bertahan dengan caramu. Ia memegang tanganku. Tangannya hangat. Bertahan itu melelahkan. Aku menggenggam balik. Tapi kita masih di sini. Kami tidak menangis. Air mata terasa seperti sesuatu yang sudah lewat waktunya. Yang tersisa adalah penerimaan yang tenang, pahit, tapi perlu. Aku mulai menata ulang ruang-ruang di rumah. Mengganti posisi meja. Membuka tirai yang dulu selalu tertutup. Cahaya masuk lebih banyak sekarang. Tidak menyilaukan. Mengungkap debu yang selama ini tersembunyi, lalu membiarkannya dibersihkan perlahan. Kepercayaan bagiku berubah makna. Ia bukan lagi sesuatu yang kuberikan sepenuhnya di awal. Ia menjadi proses. Bertahap. Dengan batas. Dengan ruang untuk mundur jika perlu. Dan itu tidak membuatku dingin. Justru membuatku jujur. Suatu pagi, aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku tampak lebih tua dari beberapa bulan lalu. Ada garis-garis baru di sekitar mata. Tapi tatapanku lebih utuh. Tidak lagi terpecah antara ingin percaya dan ingin selamat. Aku menyadari bahwa rasa aman tidak datang dari ketiadaan bahaya, tapi dari kemampuan menghadapi bahaya tanpa kehilangan diri sendiri. Nenek suatu hari berkata, kita tidak harus tinggal selamanya di sini. Aku terkejut. Kamu ingin pindah? Ia menggeleng. Tidak sekarang.
Tapi suatu hari, aku memikirkan kata-kata itu lama. Rumah ini bukan lagi penjara, tapi juga bukan tempat suci. Ia hanya tempat. Dan aku bebas memilih kapan ingin tetap, kapan ingin pergi. Masa depan tidak lagi terlihat polos. Tidak bersih. Tidak mudah. Tapi jujur. Dan kejujuran itu terasa lebih ringan daripada kebohongan yang dulu kubawa tanpa sadar. Malam terakhir sebelum cerita ini benar-benar kututup dalam diriku, aku duduk sendirian di meja makan. Meja yang sama. Kursi yang sama. Tapi aku tidak lagi merasa terjebak di sana. Aku meletakkan tanganku di permukaan meja, merasakan kayunya. Niara, diam. Tidak menyimpan apapun. Aku menarik napas panjang. Lalu menghembuskannya pelan. Tidak ada ancaman yang menunggu. Tidak ada rahasia yang bersembunyi di sudut ruangan. Hanya aku, rumah ini, dan keheningan yang akhirnya damai. Dan untuk pertama kalinya, keheningan itu tidak menakutkan.